Baik, saya akan mulai langsung. Kita ke pengertian salat tarawih dulu. Jadi salat tarawih ini merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan qiyamul lail atau salat malam di bulan suci Ramadan khususnya. Ibadah ini memiliki keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbihi. Artinya yaitu barang siapa yang beribadah atau salat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas secara bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan diampuni dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita ke hukum salat tarawih. Tidak sedikit di zaman sekarang itu masih ada yang berpendapat bahwa salat tarawih ini mereka tidak melaksanakannya karena Rasulullah tidak melaksanakan. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas apakah Rasulullah melaksanakan atau tidak pada zaman itu. Jadi hukum salat tarawih itu merupakan salat khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, khususnya di malam hari, yang dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Hukum melaksanakan salat tarawih ini sunnah bagi umat muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki. Artinya ketika kita tidak melaksanakannya bukan suatu dosa. Artinya kalau kita laksanakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan juga tidak mengapa. Cuma sayang bagi kita umat muslim ketika mendapati bulan Ramadan tapi tidak melaksanakannya. Mungkin saja karena banyaknya dosa yang kita lakukan di masa lalu ataupun yang kemarin-kemarin, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kalau kita sudah diberikan kesempatan tapi kita tidak, artinya kita menyia-nyiakan, itu termasuk sesuatu yang sangat merugi. Ya, kita sudah masuk ke sejarahnya awal mula, apakah Rasulullah melaksanakan atau tidak. Nah, ternyata Rasulullah pada masa itu sudah mengerjakan, tapi tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau, dan pada hari ketiga atau keempat jamaah sudah berkumpul atau menunggu Nabi melaksanakan sholat tarawih, tapi Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya untuk menemui mereka. Nah, nanti pada saat pagi hari setelah sholat subuh, pada saat fajar, beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian. Nah, ternyata Rasulullah melaksanakan sholat tarawih pada zamannya. Hanya saja berdasarkan beberapa hadis yang saya baca, ada yang mengatakan hari kedua Rasulullah tidak keluar, ada yang mengatakan hari ketiga, ada yang mengatakan hari keempat. Tapi pada umumnya yang saya baca itu pada umumnya paling banyak hari ketiga Rasulullah sudah tidak keluar. Nah, sejarahnya itu awalnya di malam pertama Rasulullah tidak mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau hanya sholat sendiri pada hari pertama, pada sholat tarawih pertama. Nah, nanti malam itu ternyata ada sahabat Rasulullah yang melihat beliau turun di masjid. Turun itu maksudnya keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat di masjid, karena rumah beliau bersampingan dengan masjid. Nah, ada sahabat yang melihat beliau. Nah, nanti besoknya sahabat ini menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa Rasulullah tadi malam turun ke masjid untuk melaksanakan sholat. Walaupun pada saat itu belum diketahui bahwa itu malam sholat tarawih, hanya dikatakan sholat qiyamul Ramadan, jadi sholat malam di bulan suci Ramadan. Nah, pada hari kedua berita bahwa Rasulullah turun ke masjid untuk melaksanakan sholat malam itu sampai ke telinga beberapa sahabat. Akhirnya mereka datang ke masjid untuk mengikuti sholat tarawih bersama Rasulullah. Nah, itu pada malam itu dikatakan masjid sudah lemah. Lemah di sini maksudnya sudah tidak bisa menampung lagi saking banyaknya sahabat Rasulullah yang datang di masjid itu, di Masjid Nabawi. Nah, pada malam ketiga yang sesuai dengan hadis yang paling banyak meriwayatkan, malam ketiga itu karena Rasulullah takut sholat sunnah ini diwajibkan kepada umat muslim, akhirnya beliau tidak keluar. Nah, itulah sejarahnya kenapa pada zaman Rasulullah itu sholat tarawih ini tidak dikerjakan di masjid. Walaupun pernah malam pertama, kedua, dan ketiganya itu dilaksanakan di masjid, hanya saja pada malam ketiga dan seterusnya Rasulullah tidak keluar karena itu tadi
ditakutkan menjadi sholat sunnah ini diwajibkan kepada umat muslim. Nah, dalam hadis di atas tidak ada penyebutan bilangan rakaat dan ketentuan rakaat salat tarawih secara rinci. Nah, ada banyak bertanya bukan cuma saya, termasuk beberapa teman mengatakan sebenarnya yang soal itu rakaatnya berapa? Ada yang mengatakan 8, ada yang 20, ada yang 33 rakaat. Nah, dari Yazid bin Ruman berkata bahwa manusia senantiasa melaksanakan salat pada masa Umar radhiyallahu an di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat yang terdiri dari 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah 2 orang setelah aku, yakni Abu Bakar dan Umar. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq itu belum melaksanakan belum memperkenalkan atau mempopulerkan salat tarawih di masjid. Nah, nanti di zamannya Umar bin Khattab baru diberikan nanti nama dengan salat tarawih. Nah, untuk beberapa hadis yang kami baca, Rasulullah itu melaksanakan salat tarawih itu 11 rakaat, jadi 8 tarawih, 3 rakaatnya witir. Tapi di zaman Umar bin Khattab itu dilakukan sebanyak 20, jadi 20 tarawih, 23 witir. Di zaman Umar bin Khattab ada 2 masjid yang melaksanakan waktu itu. Nah, itu pun beda rakaatnya, ada yang 40. Kalau di masjidnya Umar bin Khattab itu 23. Nah, terkait dengan berapa jumlahnya ini tidak ada ketentuan, teman-teman. Jadi sholat sunnah ini semampu kita, sebanyak apapun itu tidak ada batasan. Cuma kenapa Rasulullah membatasi menjadi beliau selalu serutin mengerjakan 8 rakaat karena sudah mendekati fajar waktu itu. Jadi beliau selalu tidak seperti kita sudah Isya langsung lanjut dengan tarawih. Biasanya Rasulullah itu semakin malam beliau melaksanakan. Nah, dan bacanya pun tidak pendek. Makanya Rasulullah itu membatasi 2 pelaksanaan sunnahnya itu 2 rakaat. Pernah juga 4 seperti itu. Jadi ditakutkan mendapati fajar, makanya dibatasi sampai 8 rakaat. Ketentuan tentang jumlah rakaat salat tarawih pun belum tentu sejelas. Para sahabat ada yang melaksanakan 8 rakaat kemudian menyempurnakannya di rumah. Jadi 8 rakaat di masjid bisa, nanti dilanjut di rumah kalau ada yang mengambil 20 rakaat. Bahkan Nabi SAW mengerjakan qiyam Ramadan dengan jumlah rakaat yang bervariasi. Jadi kadang 8, kadang juga 20. Sampai saat ini jumlah 20 rakaat yang menjadi masyhur dan sepakati jumlah yang ideal untuk salat tarawih di malam Ramadan. Nah, untuk kita ini biasanya pada umumnya masjid ada yang melaksanakan 20 rakaat. Ini bukan menjadi hal yang perlu diperdebatkan. Cuma yang jadi masalah itu biasanya ada yang salat 20 rakaat tapi waktu pengerjaannya yang cepat. Jadi bukan kuantitasnya, bukan jumlah rakaatnya, tapi kualitasnya yang dicari. Walaupun 8 rakaat misalnya, tapi kalau misalnya tumaninanya bagus, bacanya panjang misalnya, itu jauh lebih baik daripada jumlah 20 rakaat kita ambil tapi balap, misalnya kayak Valentino Rossi. Seperti yang beberapa Vidal kemarin itu ada sampai 7 menit tarawihnya selesai. Ya, itu kan tidak kalau kami bilang itu bukan tarawih seperti itu. Karena pengertian tarawih, kenapa diberikan nama tarawih pada Khalifah Umar, karena pengertian tarawih itu rehat atau istirahat. Ya, makanya 2 rakaat itu kita biasanya zikir, diisi dengan zikir, kemudian sholat lagi. Nah, diturunannya itu berasal dari kata tarwiyatun, artinya istirahat. Nah, ketika istirahatnya dikerjakan beberapa kali, itu baru dikatakan tarawih. Nah, tahukah teman-teman bahwa istilah tarawih itu tidak dikenal di zamannya Rasulullah dan para sahabatnya itu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itu Khalifah 2 tahun setelah Rasulullah meninggal. Nah, nanti di tahun ketiga baru dipopulerkan oleh sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Istilah tarawih tidak dikenal di zamannya karena dulu Nabi Muhammad menyebutnya bukan dengan tarawih tapi qiyam Ramadan, yaitu penghitungan atas malam Ramadan. Kemudian dari Al Hasan rahimahullah, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay untuk menjadi imam qiyam lail dengan bacaan 5-6 ayat di setiap rakaat, dan setiap rakaat memberikan waktu sahabat untuk istirahat sejenak, sekedar untuk mungkin ada yang mau batalkan wudu, misalnya mau buang air atau buang apa, kemudian memunyikan hajat. Mereka itulah kenapa disebut dengan istilah tarawih.
karena pelaksanaannya memberikan banyak waktu untuk beristirahat setelah proses itu. Jadi dari sini saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa kenapa sampai diberikan waktu istirahat, karena bacaan sholat tarawih itu panjang. Bahkan pernah di sholat Rasulullah itu selalu kalau ketika tahajud rakaat pertama itu bisa sampai 3 juz, bahkan sampai surat An-Nisa. Bahkan saya pernah mengikuti sholat tarawih di Masjid Wahdah itu satu hari 1 juz. Itu saya pernah ikuti cuma sampai 4 rakaat. Jadi saya lanjut di rumah karena tidak terbiasa mengikuti pola kebiasaannya seperti itu. Kemudian ada yang mungkin bertanya kan bagaimana hukum sholat tarawih, apakah lebih baik di rumah atau di masjid. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah itu memang sholat sunnah itu lebih baik di masjid. Cuma hadisnya tidak sampai di situ. Beliau menyebutkan karena dia menyebutkan untuk pengecualian terhadap jamaah yang rumahnya dekat gitu. Jadi kalau rumahnya orang jauh itu tetap harus di masjid sholat sunnahnya. Termasuk salat misalnya kayak salat duha itu termasuk sebaiknya di masjid. Tapi kalau tidak bisa ya sebaiknya di rumah. Mungkin itu sedikit sejarah tentang, karena kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti kita lebih banyak sharing saja terkait sejarah asal mula tarawih ini. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, nanti saya serahkan kembali ke moderator. Saya kembalikan ke saudari moderator.